Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatailah, NIM 1930 1021 6004. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi konseling, yang mana ada beberapa konsep dan tujuan yang harus saya jelaskan. Pertama, konsep teknik desintisasi sistematis merupakan salah satu teknik perubahan perilaku yang didasari oleh teori atau pendekatan behavior klasikal. Pendekatan ini memandang manusia atau keberadaan manusia pada hakikatnya adalah perilaku yang dibentuk berdasarkan hasil pengalaman dan interaksi individu dan lingkungannya. Perhatian behavior adalah pada perilaku yang nampak, sehingga terapi tingkah laku mendasar diri pada penerapan teknik dan prosedur yang berakar pada teori belajar yang menerapkan prinsip-prinsip belajar secara sistematis gitu dalam proses perubahan perilaku menuju ke arah yang lebih adaptif mungkin lah. Desintisasi sistematis dikembangkan dalam tradisi behavioristik pada tahun 1950 oleh Joseph Wolf. Asumsi dasar teknik ini adalah respon ketakutan merupakan perilaku yang dipelajari dalam proses dicegahnya dengan menggantikan aktivitas yang berlawanan dengan respon ketakutan tersebut. Nah, respon khusus ini yang dihambat oleh perbaikan itu adalah kecemasan yang berawal dari perasaan takut yang kurang jelas atau tanpa alasan aja dia takut gitu. Mungkin yang sering terjadi mengganti atas kecemasan tersebut adalah relaksi atau penenangannya lebih jelas. Tujuan sistem desintisasi ini adalah, menurut Lutfi Fauzan 2008, adalah mengajar konseli untuk memberikan respon yang tidak konsisten dengan kecemasan-kecemasan yang dialami. Yang kedua, menurunkan sistem sensitivitas emosional yang berkaitan dengan kecemasan terjadi. Kelainan pribadi tersebut atau masalah sosial ini merupakan proses yang mana konselor harus memahami kecemasan tersebut dengan respon yang baik gitu, membayangkan pengalaman dan membantaskan menghilangkan kecemasan tersebut. Nah, mungkin itu dari saya, kurang lebih. Perkenalkan, nama saya Sandra Wilmar, NIM saya 1930 2021 6019. Di sini saya dari kelompok 7 yang membahas tentang C, dasar asumsi, teknik sistematik, desensitization. Teknik ini dipilih karena merupakan perbedaan dari teknik pemikiran sesuatu, menenangkan diri dan membayangkan sesuatu dengan memanfaatkan ketenangan jasmania konseli untuk melawan ketegangan jasmania konseli, yang bila konseli berada pada situasi yang menakutkan atau menegangkan sehingga sangat tepat untuk mengatasi gangguan kecemasan atau yang berhubungan dengan kelainan pribadi maupun masalah sosial. Berikutnya saya akan menjelaskan yang D, relevansi teknik sistematik desensasi, yaitu relevansi ini dan manfaat teknik desensasi sistematis terhadap kecemasan menghadapi ujian berawal dari teori atau pendekatan konseli behavior, berfokus pada perubahan tingkah laku, terdiri atas 3 kategori, yaitu memperkuat perilaku dan melemahkan tingkah laku. Dikarenakan teknik desensitisasi sistematis berawal dari pendekatan behavior, maka prinsip perubahan tingkah laku menurut teknik ini di dalam kategori
melemahkan perilaku. Hal ini disebabkan permasalahan yang tidak diatasi dan menggunakan teknik desensitisasi sistematis seperti fobia, kecemasan, dan lain-lain tidak perlu untuk dihilangkan sepenuhnya dari diri seseorang. Setiap individu perlu tetap memiliki perasaan-perasaan seperti kuat, cemas, asal dalam batasan yang wajar dan normal. Jika individu tidak memiliki perasaan-perasaan seperti disebutkan di atas, maka justru individu akan bermasalah. Desensitisasi sistematis merupakan teknik yang digunakan untuk menghapus perilaku yang diperkuat secara negatif. Biasanya berupa kecemasan dan disertakan respon berlawanan dalam perilaku yang dihilangkan dan berkoordinasi klasik. Respon-respon yang tidak dihendaki dapat kehilangan secara bertahap. Adapun manfaat. Kenalkan, nama saya Barbara Sel Pranata, NIM 193030216031. Saya dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang prinsip teknik systematic destination. Yang kedua yaitu materi kendala teknik systematic destination. Prinsip teknik systematic destination berawal dari teori atau pendekatan konseling behavior. Fokus perubahan tingkah laku terdiri dari 3 kategori antara lain, yaitu memperkuat tingkah laku, kedua modeling, ketiga melemahkan tingkah laku. Dikarenakan teknik desensitasi sistematis berawal dari pendekatan behavior, maka prinsip perubahan tingkah laku menurut teknik ini termasuk di dalam kategori melemahkan perilaku. Hal ini disebabkan permasalahan yang bisa diatasi dengan menggunakan teknik desensitisasi sistematis seperti fobia, aksenti, dan lain-lain. Tidak perlu untuk menghilangkan sepenuhnya dari diri seseorang. Setiap individu perlu tetap memiliki perasaan-perasaan seperti takut, cemas, asal dalam batasan yang wajar atau normal. Jika individu tidak memiliki perasaan-perasaan seperti yang disebutkan di atas, maka justru individu akan bermasalah atau tidak normal. Yang kedua, materi kendala teknik systematic destination, yaitu terdapat konselor yang masih mendasarkan konseling dengan menggunakan teknik yang berakar pada hukum-hukum belajar, yaitu yang pertama, tidak semua konselor mampu berperan propagandis dalam penerapan teknik konseling desensitisasi sistematis. Yang kedua, dalam teknik desensitisasi sistematis perlu melibatkan teknik-teknik lain untuk membantu konseling, contohnya relaksasi. Yang ketiga, teknik ini memerlukan waktu yang lama untuk penerapannya, sebab terdapat tahap-tahap atau tingkatan yang berkelanjutan dengan membantu konseling. Misalnya, tahap 1 yaitu menghilangkan kecemasan tingkat rendah, tahap kedua menghilangkan kecemasan tingkat sedang, tahap ketiga yaitu menghilangkan kecemasan tingkat tinggi. Demikian materi yang dapat saya jelaskan dan dapat saya sampaikan. Semoga materi ini menjadi sesuatu manfaat bagi kita semua dan menjadi pembelajaran. Demikian, sekian dan terima kasih. Perkenalkan, saya Titan Aprilan Lahap, NIM 1930216039. Saya mahasiswa dari program studi bimbingan dan konseling dengan mata kuliah strategi konseling. Di sini saya membahas bagian tentang prosedur sistematik desensitisation. Saya perwakilan dari kelompok 7. Sistem desensitisation adalah merupakan salah satu teknik modifikasi perilaku yang diartikan sebagai teknik mengurangi atau menghambat
menciptakan respon kecemasan. Sistem desensitization didesain untuk membantu klien yang mengalami masalah fobia. Sistem desensitization merupakan sebuah prosedur di mana klien diekspos secara berkala kepada objek yang terjadi dan latihan relaksasi progresif bisa menjadi treatment yang efektif dan efisien untuk klien dengan fobia.